Muslim Angkatan 2022 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Program Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Khotibul Umam MT. Baik, dalam video ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan secara singkat, padat, dan akurat. Poin pertama yaitu definisi kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun poin kedua yaitu kepemimpinan dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Sebelum kita memasuki pembahasan, poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Berikut poin pertama, yaitu tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kepemimpinan menurut pendapat seorang tokoh, yaitu kepemimpinan adalah proses yang memengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan, yaitu yang telah disampaikan oleh Ralph Stockdale. Poin kedua dan poin ketiga ini saling berhubungan, yang mana pri kepemimpinan dalam dunia pendidikan dan tujuan dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan itu sama saja. Kepemimpinan sangat penting dalam pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan, memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif, menyusun kesatuan organisasi yang produktif, mengkreasikan iklim, perkembangan, dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan, menyediakan sumber-sumber yang baik untuk mengajar dengan efektif. Kalau kepemimpinan pendidikan itu efektif, maka yang pertama, masyarakat akan mendapat bantuan dalam menentukan tujuannya. Yang kedua, akan terdapat hasil dan efektivitas yang lebih besar dalam mengajar dan belajar. Adapun juga yang ketiga, yaitu masyarakat akan sadar fungsinya sebagai penyumbang atau pendonatur yang bertanggung jawab terhadap organisasi yang produktif. Yang keempat, iklim kerja akan membantu perkembangan. Yang kelima, akan diperoleh tambahan dalam sumber-sumber yang diperlakukan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. Kalau kepemimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbul perubahan dan penyempurnaan dalam program, dalam kualitas mengajar, dalam kelas, dan sifat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sehingga dengan demikian berubah pula pandangan dan penghargaan masyarakat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.